so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah, wassalatul ummati amma, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Hari ini kita kembali melakukan pertemuan pasca ujian tengah semester. Kita kembali berdiskusi, di depan kita sudah ada pemateri. Kita berharap poin-poin penting yang disampaikan. Kita beri waktu 5 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil ka'bah wa qiblatil ummati amma wa sholatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di kelas yang kita cintai ini. Dan kami hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu tauhid Bapak Dr. Suasana Nikmat Ginting MA dan yang kami sayangi teman-teman sekalian. Adapun tujuan kami di sini adalah untuk mempresentasikan materi kami yang berjudul Mukjizat Nabi dan Rasul. Langsung saja kami akan membacakan materinya oleh teman saya, Sita. Mukjizat Nabi dan Rasul. Mukjizat berfungsi untuk membuktikan kebenaran pada Nabi Allah bagi kaum yang telah beriman. Mukjizat berfungsi untuk memperkokoh keimanan mereka kepada Sang Pencipta. Pengertian mukjizat. Mukjizat adalah perkara di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Dalam akidah Islam, mukjizat dimaknakan sebagai suatu peristiwa yang terjadi di luar kebiasaan yang digunakan untuk mendukung kebenaran kenabian seorang nabi dan kerasulan seorang rasul, sekaligus melemahkan lawan-lawan atau musuh-musuh yang meragukan kebenarannya. C. Mukjizat dalam Islam. Mukjizat merupakan kejadian luar biasa atau kelebihan di luar akal manusia yang tidak dimiliki oleh siapapun, karena mukjizat hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Mukjizat biasanya berisi tentang menunjukkan hal-hal yang sedang menjadi tren pada zaman diturunkannya mukjizat tersebut. Misalnya pada zaman Nabi Musa, tren yang sedang terjadi adalah ilmu sihir. Maka dengan mukjizat tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular dan mengalahkan ilmu sihir orang lain yang ada di sekitarnya. D. Bentuk mukjizat. Bentuk yang pertama ialah ilmu, seperti pemberitahuan tentang hal-hal gaib yang sudah terjadi ataupun akan terjadi. Umpamanya pengabaran Isa kepada kaumnya tentang apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah-rumah mereka. Bentuk kedua ialah kemampuan dan kekuatan, seperti mengubah tongkat menjadi ular besar, yakni mukjizat Nabi Musa yang diutus kepada Fir'aun dan kaumnya. Bentuk yang ketiga ialah kecukupan, misalkan perlindungan bagi Nabi Muhammad dari orang-orang menginginkan kejahatan kepadanya. Dari 3 jenis mukjizat para rasul di atasnya, maka jelaslah bahwa pada hakikatnya bertujuan untuk membenarkan kerasulan pada rasul. Nabi dan Rasul yang mendapatkan mukjizat. Pertama, Nabi Adam. Nabi Adam diyakini sebagai manusia pertama yang menginjakkan kaki di bumi. Sebagai pasangan Nabi Adam adalah Hawa. Mereka diturunkan ke bumi karena telah melakukan kesalahan akibat godaan iblis dan syaitan. Yang kedua, mukjizat Nabi Daud. Nabi Daud menjadi seorang raja yang sangat adil. Di masa kerajaan Nabi Daud, membuat masyarakat menjadi makmur. Suatu saat Nabi Daud melarang para nelayan untuk tidak melaut di hari Sabtu, namun peringatan tersebut dilanggar sehingga terjadi bencana gempa yang menewaskan seluruh penduduk. Tiga, mukjizat Nabi Ayub. Nabi Ayub dikenal sangat kaya raya dan dermawan, namun kesejahteraan ini tidak membuatnya sombong. Ini mendorong iblis untuk menggodanya. Seluruh harta kekayaan yang dimiliki Nabi Ayub habis terbakar. Setelah itu Nabi Ayub terserang penyakit kulit sehingga 80 tahun lamanya. Dan dengan pertolongan Allah,
Nabi Ayub mendapatkan kesembuhan karena menghentakkan kakinya ke bumi. Yang keempat, mukjizat Nabi Zulkifli. Nabi Zulkifli adalah putra Nabi Ayub. Dia mewarisi sifat sabar dari ayahnya. Beliau ditunjuk sebagai seorang raja setelah dapat memenuhi syarat yang telah diminta, yaitu calon pengganti haruslah seorang yang sanggup berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan bukan seorang pemarah. Mukjizat Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi. Dia dihormati oleh pemeluk tiga agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Nabi Ibrahim lah yang membangun Ka'bah di kota Mekah. Kemudian ada mukjizat Nabi Isa. Nabi Isa adalah putra dari Bunda Maryam yang dilahirkan tanpa memiliki suami. Hal ini menimbulkan kontroversi dan hujatan bertubi-tubi kepada Maryam. Secara ajaib, Nabi Isa yang saat itu masih bayi tiba-tiba berbicara dan menjelaskan apa yang terjadi, bahwa pencipta dirinya diawali dari kedatangan malaikat Jibril kepada ibunya. Mukjizat Nabi Ismail. Nabi Ismail dan keluarganya merupakan orang-orang yang terdahulu melaksanakan haji. Suatu hari Nabi Ismail haus dan ibunya bolak-balik dari Bukit Safa ke Marwah untuk mencari air hingga airnya keluar sebuah air jam-jam. Mukjizat Nabi Musa. Kisah pertarungan Nabi Musa dengan Fir'aun merupakan salah satu kisah yang tersohor. Dikisahkan bahwa Fir'aun merasa terancam dengan keberadaan Nabi Musa yang menyebar ajaran untuk mengesahkan Allah. Mukjizat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah rasul terakhir sekaligus sebagai penutup para nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. Dialah yang menyempurnakan ajaran-ajaran Islam. Mukjizat yang diturunkan Allah kepadanya sangatlah banyak. Salah satunya yang paling besar adalah Al-Quran, yang menjadi pedoman utama kehidupan manusia. Selain itu ada pula peristiwa Isra dan Mi'raj yang membawanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Yolanda ingin bertanya, apa fungsi dari mukjizat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azmiya Sibuan ingin bertanya, sebutkan bentuk-bentuk mukjizat. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Abdul Yolanda. Apakah fungsi mukjizat? Mukjizat berfungsi untuk membuktikan kebenaran para nabi Allah bagi kaum yang telah beriman. Mukjizat berfungsi untuk memperkokoh keimanan mereka kepada Sang Pencipta. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Sibuan. Sebutkan bentuk-bentuk mukjizat. Bentuk mukjizat yang pertama ialah ilmu, seperti pemberitahuan tentang hal-hal gaib yang sudah terjadi ataupun yang akan terjadi, umpamanya pengabaran Isa kepada kaumnya tentang apa yang mereka makan dan apa yang mereka simpan di rumah-rumah mereka. Yang kedua, kemampuan dan kekuatan seperti mengubah tongkat menjadi ular besar, yakni mukjizat Nabi Musa yang diutus kepada Fir'aun dan kaumnya. Yang ketiga, kecukupan, misalnya perlindungan bagi Muhammad dari orang-orang yang menginginkan kejahatan kepadanya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.